Ubah hatiku Tuhan, biar selalu benar. Ubah hatiku Tuhan, jadi seperti-Mu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuklah daku, ini doaku. Ubah hatiku Tuhan, biar selalu benar. Ubah hatiku Tuhan, jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Shalom semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldules. Hari ini kita belajar dari Alkitab. Temanya adalah Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Jadi Tuhan melihat hati kita, bukan penampilan kita. Kita baca dalam Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, saudara tahu kisahnya? Ini kisah tentang kakak sulung Daud, namanya Eliab. Waktu itu Samuel disuruh Tuhan untuk pergi kepada keluarga Isai untuk mengangkat seorang raja dari keluarga Isai, ayahnya Daud. Yang pertama tampil adalah Eliab. Nah, waktu Samuel melihat Eliab, dia berdecak karena perawakannya tinggi, perwira, tentara, gagah. Lalu dia berkata, ini dia cocok jadi raja. Tapi Tuhan tegur Samuel, Tuhan, kamu melihatnya hanya dengan matamu, tapi aku melihat hatinya, dan aku telah menolaknya. Bayangkan, sebelum dipilih, sudah ditolak dulu oleh Tuhan. Nah, saudara, hanya Tuhanlah yang tahu hati kita, batin kita, niat hati seorang, motivasi kita, waktu kita berdoa, waktu kita beribadah, waktu kita melayani, waktu kita melakukan apapun juga, niat kita Tuhan tahu. Kita baca dari Yeremia 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Tuhan akan membalas kepada setiap orang sesuai dengan hatinya. Hatinya jahat, Tuhan akan membalas. Kalau hatinya baik, hatinya tulus, hatinya murni, Tuhan akan membalas. Masih ingat dalam Mazmur, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Yang hatinya bersih, hatinya murni, dan tangannya bersih. Hatinya murni, suci, dan tangannya bersih. Jadi Tuhan yang menyelidiki hati kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada masa sekarang ini, hati kita bisa berubah dari yang baik tidak baik. Apalagi keadaan dunia yang sudah tahu sekarang ini ya, kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian, itu bisa mempengaruhi hati kita. Nah, kita belajar jangan terpengaruh oleh itu. Nah, manusia tadi katakan hanya condong atau fokus kepada penampilan. Dikatakan saudara bahwa
Tuhan mengetahui hati kita, tetapi setiap orang, dan Tuhan menguji dan menyelidiki hati dan batin manusia. Sedangkan manusia selalu melihat penampilan. Manusia selalu memandang penampilan. Manusia selalu berusaha mengubah penampilannya untuk dilihat oleh orang lain. Jadi fokus kita bukan pada hati yang dilihat oleh Tuhan, tetapi penampilan yang dilihat oleh manusia. Manusia atau kita banyak manusia orang Kristen berusaha mengubah. Yang diubah adalah penampilannya. Saya lihat sekarang ada model rambut yang macam-macam. Untuk apa sih? Cuma untuk dilihat manusia, untuk dipuji-puji oleh manusia. Mereka mengubah gaya rambut, pakaiannya, ikat pinggangnya, tasnya, sepatunya, ya, untuk penampilan. Banyak orang tidak percaya diri karena penampilannya, tetapi juga banyak orang percaya diri karena penampilannya. Ya, saya ingat seorang teman saya dulu, dia tadinya orang miskin, tapi satu hari Tuhan berkati dia dan dia mulai, dia tunjukkan pada saya, "Bang, saya punya cincin lo bagus sekali." Nah, saudara, apa yang diperlihatkan? Kalau di khotbah saya ingat, karena kalau khotbah kan harusnya begini ya, tapi dia khotbahnya jadi begini supaya orang melihat cincinnya. Nah, saudara, itu manusiawi, nggak salah, nggak ada yang ini. Tapi saudara, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, yang harus kita ubah adalah hati kita, supaya hati kita seperti hatinya Tuhan Yesus. Mata Tuhan menyelidiki dan mengubah hati kita menjadi seperti hatinya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar berdoa seperti Daud berdoa. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ketahuilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar, di jalan yang kekal." Daud selalu berdoa supaya Tuhan menyelidiki hatinya, supaya jangan salah di hadapan Tuhan. Begitu juga kita. Kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengenali hati kita. Tuhan menyelidiki dan menguji hati kita. Motivasi kita, kalau kita melayani, kalau kita berdoa, kalau kita pergi ke gereja, motivasi kita apa? Tuhan tahu semuanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan dengan menjaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Bahasa Inggrisnya, "Jagalah hatimu dengan rajin, sebab dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hati juga terpancar semua yang jahat." Nah, Tuhan tahu dan Tuhan menyelidiki hati kita. Saya nyanyikan lagu tadi itu. Biarlah itu setiap kali kita ingin diubah lewat firman Tuhan, lewat khotbah, kita tahu ada yang tidak benar. Katakan, "Tuhan, ubah hatiku. Biar selalu benar. Engkau penjunan Tuhan. Aku tanah liat, bentuklah aku." Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan berfokus kepada penampilan untuk dilihat oleh orang lain, oleh manusia. Jangan. Tapi juga jangan mau dinilai atau dihakimi manusia. Jangan memberi diri kita untuk dinilai oleh manusia karena penampilan kita. Dalam 1 Korintus 4 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, "Aku tidak memberi diriku untuk dinilai. Aku sendiri tidak menilai diriku sendiri." Dia hanya menjaga hati. Sebaiknya, mari kita beri hati kita. Beri hati kita untuk diubah oleh Roh Kudus. Saya ingat di dalam, kita lihat baca dalam Alkitab, dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Tuhan berfirman lewat Nabi Yeskiel bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru yang diam di dalam batin kita. Tuhan akan menyingkirkan hati yang keras. Karena mari kita, sebab kalau tanah liat itu udah keras, nggak mungkin bisa dibentuk. Hanya waktu tanah liat masih lembek, itu bisa dibentuk. Begitu juga kita diberikan hati yang taat oleh Tuhan. Dan Tuhan menyingkirkan dari kita hati yang keras. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita memiliki hati yang taat. Obedient heart. Hati yang taat. Itulah hati yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Yesus, hidupnya adalah mentaati kehendak Bapa. Bahkan dikatakan makananku, kata Tuhan Yesus, adalah melakukan, mentaati perintah-perintah dan kehendak Bapa. Luar biasa. Karena Bapak Ibu sekalian, hari ini baiklah kita berfokus kepada pengubahan hati kita. Pola pikir kita diubah supaya memiliki pikiran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau melihat hati kami, bukan penampilan kami. Engkau memberi balasan sesuai dengan apa hati kami. Kami mau Tuhan, hati kami selalu murni, hati kami selalu benar. Sebab hanya orang yang punya hati murni bisa naik ke gunung kudus Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, ubah hati kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa menginsafkan hati kami. Insafkan kami Roh Kudus, supaya kami jangan berjalan serong, supaya jangan kami menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi tetap tinggal di jalan Tuhan, di jalan firman Tuhan, dan setiap hati, dan memiliki hati yang taat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kepada kami hati yang baru, dan roh yang baru yang tinggal di dalam batin kami, supaya kami hidup dalam ketaatan. Dan waktu saatnya nanti Tuhan melihat hati kami akan menerima balasan setimpal sesuai dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.